Cerita sebelumnya, kegemparan terjadi di Akademi Spiritual Surga Utara. Mereka kagum dengan ketegasan Mu Chen menghabisi Mo Xingtian. Akibat itu, perang besar tak terhindarkan. Lin Tachang dikeroyok 5 penguasa dari Istana Naga Iblis, Naga Laut Utara yang mencoba membantu ditahan oleh leluhur tua tak terukur. Mu Chen yang baru saja keluar dari celah spasial terkejut dengan keadaan di luar. Sekarang dia menjadi target dari Sovereign Naga Kuning. Apa yang akan terjadi pada Mu Chen? Mari kita simak ceritanya. Kekuatan pilar iblis, mungkin pedang ilahi. Niat membunuh yang menghapuskan langit menyembur melintasi cakrawala, berubah menjadi sesuatu yang jasmani saat menyelimuti gadis muda yang berdiri tinggi di langit. Meskipun dihadapkan dengan tekanan yang datang dari Sovereign, tidak ada sedikit pun rasa takut hadir di mata Mu Chen dan Luoli. Sikap mereka membuat beberapa orang diam-diam menghela napas kagum, sebelum melihat mereka berdua dengan penyesalan dan rasa kasihan hadir di mata mereka. Adegan di depan mereka benar-benar yang menyebabkan kematian. Merasakan niat membunuh melonjak ke arahnya, Mu Chen dengan gelap menatap ke arah penguasa naga kuning. Dengan erat mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan ancaman raksasa menjulang di atasnya. Ancaman ini 3 kali lebih banyak dari apa yang dia rasakan ketika menghadapi Mo Xingtian. Lagi pula, mantan itu tidak pada tingkat yang sama dengan Yellow Dragon Sovereign hadir di hadapannya sekarang. Meskipun naga kuning hanya penguasa kelas 1, penguasa adalah penguasa. Terlepas dari apa grade dia, semua yang dia lakukan tampaknya akan mampu menekan Mu Chen. Kamu, mengepalkan giginya, Mu Chen memandang ke arah Luoli dalam upaya untuk membuatnya pergi. Tempat ini terlalu berbahaya baginya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Luoli membuka matanya yang indah lebar ketika dia melihat ke atas. Alisnya berubah menjadi vertikal ketika fluktuasi kemarahan muncul di wajahnya yang menyenangkan. Meskipun begitu, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, terus menatap Mu Chen, kira-kira mengatakan kepadanya bahwa dia membalik padanya. Melihat jawabannya, Mu Chen tersenyum tak berdaya. Mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan gadis muda yang langsing dan seperti batu giok itu, dia mengangkat bahu sebelum berkata, "Baiklah. Aku salah. Kita akan selalu bersama, persetan mereka dan burung apapun yang berdaulat dia. Mari kita memotongnya sebelum berbicara. Namun, masalah di depan kita sangat merepotkan, kamu harus mendengarkan aku." Menatap Luoli, Mu Chen berbicara dengan nada sungguh-sungguh. Setelah ragu-ragu sebentar, Luoli dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia bukan tipe yang suka dimanjakan, tapi dia tidak suka Mu Chen selalu menempatkannya di belakangnya. Ini selalu mengakibatkan dia memikul semua luka dan cedera, yang membuat hatinya sakit. Dia sudah mempertimbangkan situasi keseluruhan. Memang, situasi di depan mereka sangat tidak menguntungkan. The Yellow Dragon Sovereign terlalu kuat. Namun, itu karena dia terlalu kuat sehingga kita mungkin hanya memiliki sedikit peluang. Itu karena ahli seperti itu akan selalu peduli dengan wajah mereka dalam situasi seperti itu. Mereka tidak akan segera mengambil tindakan dan melepaskan gerakan sejati mereka di awal. Peluang kita akan muncul ketika sepotong ini semakin besar. Petik 2. Sinar kecemerlangan samar-samar melintas di dalam pupil hitam Mu Chen saat suaranya yang lembut terdengar di telinga Luoli. Karena itu, aku akan bertindak terlebih dahulu. Dengan Luo Shen Sword kamu, aku akan mencoba yang terbaik untuk menciptakan sepotong peluang bagi kamu. Pada saat itu, kamu harus mengambil tindakan. Ingat, kita hanya punya satu peluang. Jika itu tidak mungkin, dengan lembut menggigit bibirnya, Luoli tahu bahwa Mu Chen jelas menyerahkan tugas yang paling berbahaya kepada dirinya sendiri. Namun demikian, kali ini, dia tidak menegur keputusannya. Karena dia tahu bahwa di antara mereka berdua, satu-satunya hal yang dapat menimbulkan ancaman bagi penguasa naga kuning adalah pedang Luo Shen di tangannya. Meskipun Mu Chen memiliki apa yang disebut pilar iblis meru hebat, yang sangat hebat, di dalam tubuhnya, itu terlalu tidak menyenangkan. Pada saat ini, Mu Chen tidak bisa mengendalikannya. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah senjata ilahi dari klan Dewa Luo di tangannya. Hati-hati, jawab Luoli dengan suara lembut. Mengangguk kepalanya, Mu Chen berhenti berbicara, mengalihkan pandangannya ke Yellow Dragon Sovereign yang tampak santai saat kilatan dingin melintas di matanya. Jika situasinya berakhir sebagai hasil yang paling berbahaya, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanggil 9 neter dengan paksa. Meskipun ini akan mengganggu evolusinya,
itu jauh lebih baik daripada mereka bertiga mati di sini. Setelah semua, memiliki garis keturunan yang terkait dengannya, jika Mu Chen meninggal di tangan penguasa naga kuning, 9 meter akan sulit ditekan untuk mempertahankan hidupnya. Apakah kalian berdua selesai membahas tentang bagaimana berurusan dengan aku? Tanya Yellow Dragon Sovereign dengan senyum apatis saat dia menatap sedikit geli pada keduanya. Dia tidak peduli tentang apa penanggulangan Mu Chen tampaknya sedang berdiskusi dengan Luo Li, seperti bagaimana seorang pemburu tidak akan peduli tentang dua kelinci yang bertarung di kandang. Kekuatannya sebagai penguasa adalah kartu terbesar dan paling absolutnya. Bang! Dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, Mu Chen mengepalkan, menyebabkan sinar hitam dari kilat muncul dari permukaan tubuhnya. Saat tubuhnya tumbuh lebih tinggi 1 inci, 2 rune muncul di dadanya, fisik 2 rune petirnya dewa langsung diaktifkan. Selanjutnya, pada saat ini, gelombang raksasa energi tak menyenangkan meletus dari dalam tubuhnya, kekuatan yang berasal dari pilar iblis Meru besar. Mu Chen sangat jelas tentang perbedaan menakutkan antara dia dan penguasa naga kuning. Karena itu, dia benar-benar tidak berani menunjukkan sedikit pun pengekangan. Semua kartunya sekarang telah dilepaskan, dengan tidak ada satu pun yang tertinggal. Fluktuasi mulai terpancar dari tubuh Mu Chen dan jubahnya mulai berkibar-kibar, menyebabkan beberapa tembakan besar hadir terengah-engah kaget dan takjub. Seorang pemuda yang mampu mengalahkan Mo Xingtian, benar-benar menyebabkan orang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuk kemampuan dan kekuatannya. Dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, Xia Yuran menatap Mu Chen, yang secara tak terduga berencana untuk mengambil tindakan terhadap penguasa naga kuning, karena kekhawatiran memenuhi matanya yang manis. Memutar kepalanya, dia berbicara dengan Xia Tianyan yang berdiri di sampingnya, "Ayah. Bukankah kamar dagang 9 musim panas kami tidak berencana melakukan apapun? Bukankah membiarkan istana iblis naga menekan Akademi Spiritual Surga Utara bukan hal yang baik bagi kita?" Petik 2. Menatap Mu Chen, Xia Tianyan tersenyum dan menjawab, "Apakah kamu khawatir tentang bocah itu?" Mendengar jawabannya, semburat merah muncul di wajah Xia Yuran yang dicintai saat dia menjawab dengan malu, "Aku sedang mendiskusikan masalah yang tepat denganmu." Sambil menghela nafas, Xia Tianyan menjawab, "Sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengambil tindakan dan memberikan bantuan. Kali ini, Istana Iblis Naga telah membuat banyak persiapan. Kami harus lebih mempertimbangkan hal ini. Jika kita lalai, kamar dagang 9 musim panas kita mungkin mengundang bencana besar." Petik 2. Mendengar jawabannya, Xia Yuran terdiam untuk sementara waktu. Baik Akademi Spiritual Surga Utara dan Istana Naga Iblis adalah eksistensi raksasa di benua Surga Utara. Bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka akan kurang jika dibandingkan dengan pengaruh tingkat puncak seperti mereka. Santai, bocah itu dianggap telah menyelamatkanmu di Gunung Spiritual Ilahi. Aku bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika benar-benar tidak ada cara lain, aku akan bergerak dan membantunya melarikan diri dengan hidupnya, kata Xia Tianyan. Perlahan, mendengar kata-kata ayahnya, Xia Yuran mendesah pelan. Dalam situasi ini, itu mungkin yang paling bisa dilakukan ayahnya. Saat fluktuasi tirani di sekitar tubuh Mu Chen mencapai ekstremitasnya, Mu Chen tiba-tiba menembak ke depan. Pilar iblis Meru besar melesat ke langit, sebelum mendarat di pelukan Mu Chen. Membawa sepanjang energi jahat yang melonjak, itu melolong keras menuju Yellow Dragon Sovereign. Pilar iblis melemparkan bayangannya saat energi jahat menyelimuti penguasa naga kuning. Meskipun ada serangan yang datang, ekspresi acuh tak acuh tetap di wajahnya, tanpa tanda-tanda ingin menghindar atau menghindari serangan. Mengulurkan tangannya, dia mengangkatnya, membiarkan pilar iblis itu terbanting keras ke telapak tangannya. Bang! Fluktuasi raksasa, terlihat dengan mata telanjang, beriak dan menyebar, menyebabkan ruang di sekitarnya berguncang hingga menunjukkan tanda-tanda bengkok. Meskipun dampaknya sangat besar, sosok Sovereign Naga Kuning yang melayang di langit tiba-tiba tidak menunjukkan tanda bergerak sedikitpun. Meskipun tubuhnya tidak proporsional dengan pilar raksasa di atasnya, sosoknya yang tampak lemah berisi kekuatan yang menghancurkan bumi di dalamnya. Pilar iblis Meru hebat benar-benar telah terbuang sia-sia di tanganmu. Petik 2. Memberikan senyum acuh tak acuh, Yellow Dragon Sovereign memberikan tamparan backhand, yang banyak mendarat di permukaan Great Meru Demonic Pillar. Dentang, suara logam bergema di cakrawala saat tiang besar Meru Iblis Raksasa tiba-tiba dikirim terbang dengan satu tamparan dari Yellow Dragon Sovereign.
Memeluk pilar iblis, keterkejutan kembali ke dia, menyebabkan dia menyemburkan seteguk darah. Meskipun begitu, bayangan jahat muncul di matanya, tidak mundur satu langkah pun. Menembak ke depan seperti orang gila, dia melambaikan pilar iblis Meru besar, mengirimnya melolong di udara, mengirim pukulan berat terus-menerus menuju Yellow Dragon Sovereign. Dentang, dentang, tidak bergerak satu inci pun, Yellow Dragon Sovereign dengan santai mengirim tamparan demi tamparan, menyebabkan suara keras yang mengejutkan meletus setiap kali telapak tangannya mendarat di pilar iblis besar Meru. Setiap kali melakukannya, pilar iblis Meru besar akan sangat bergetar, dengan Mu Chen berturut-turut memuntahkan seteguk darah. Dalam sekejap, jubahnya ternoda oleh darahnya, membuatnya tampak menakutkan di mata orang-orang. Di belakangnya, Luoli dengan marah menggigit bibirnya saat tangannya yang seperti batu giok dengan erat menggenggam pedang Luosen. Darah merah gelap terus mengalir ke tubuh pedang. Pada saat ini, sinar samar dari kecemerlangan merah gelap terpancar dari pedang Luosen, tampaknya membentuk tanda merah darah samar pada tubuh pedang. Saat ini terbentuk, serpihan aura pedang yang menyebabkan jantung orang meraba yang berangsur-angsur menghilang mulai mengacak-acak seluruh tubuhnya, menyebabkan bahkan ruang di sekitarnya untuk diiris dan dicincang. Ding! Suara yang jelas yang menyebabkan jantung orang melompat bergema di cakrawala karena semua orang yang hadir di wilayah ini melihat serangan gagah berani yang diluncurkan oleh Mu Chen benar-benar tidak efektif. Sebaliknya, luka-lukanya semakin bertambah parah, menyebabkan mereka semua diam-diam menamparkan bibir mereka. Bocah ini benar-benar tidak peduli dengan hidupnya. Dia benar-benar berani terlibat dalam pertarungan melawan Sovereign. Bahkan jika ini terus berlanjut, dia mungkin terbunuh oleh dampak balasan yang dia terima. Jelas, penguasa naga kuning merasa tertarik pada aspek ini, nyengir saat dia menatap Mu Chen, yang terus meluncurkan serangannya seperti melihat tikus yang bergelut dengan lucu di sekitar dengan sia-sia. Bang! Sebuah cahaya merah-merah melintas di mata Mu Chen saat raungan marah terdengar. Dari tenggorokannya, detik berikutnya, pilar iblis Meru besar dengan keras menghantam Yellow Dragon Sovereign sekali lagi, sementara darah segar yang merembes keluar dari sudut mulutnya tampak sangat merah dan menusuk mata. Sudah waktunya, kata Sovereign naga kuning dengan senyum, mata dipenuhi dengan kekejaman yang kejam ketika sinar kecemerlangan mulai mengembun di tangannya. Memberikan tamparan backhanded, dia dengan berat mengirim tangan ke arah pilar iblis Meru besar yang bergemuruh ke arahnya. Saat keduanya melakukan kontak, kilau dingin meletus di mata Mu Chen. Di dalam aura seanya, rune berwarna ungu keunguan meletus dari halaman penyegelan. Detik berikutnya, sinar cahaya keunguan meletus, memotret saat melintas di sepanjang pilar iblis Meru besar. Akhirnya, ia menembus telapak Sovereign naga kuning, bergegas ke tubuhnya. Ketika ini terjadi, senyum hadiah dari wajah penguasa naga kuning tiba-tiba membeku ketika dia merasakan energi spiritual yang luas dan tak berujung di dalam tubuhnya tiba-tiba menghilang. Detik berikutnya, tekanan daya yang dipancarkannya dengan cepat menghilang. Seolah disegel. Bang! Pilar iblis Meru besar dengan keras menabrak tubuh penguasa naga kuning saat energi menakutkan mengalir deras darinya. Saat ledakan besar bergema, banyak orang menatap kaget ketika mereka melihat penguasa naga kuning dikirim terbang melintasi cakrawala. Luoli, saat jaring antara ibu jarimu dan jari telunjuk terbelah, Mu Chen meraung keras. Mendengar aumannya, gadis muda di kejauhan itu melesat ke langit. Pada saat ini, pedang panjang di tangannya muncul dengan warna merah gelap yang tidak normal. Di permukaannya, sebuah tanda merah darah muncul untuk diam-diam mencairkan hadiah darah di tubuh pedang. Tangisan pedang bergema di cakrawala, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Detik berikutnya, orang yang tak terhitung jumlahnya menatap kaget ketika gadis muda yang benar-benar cantik dengan pinggangnya yang ramping memiliki rambut keperakan di sekitar dan ekspresi dingin di wajahnya yang menyenangkan ketika dia mengirim tikaman yang ditusukkan keluar. Longsword merah-merah meletus dengan sinar cahaya darah merah yang menyilaukan mata. Detik berikutnya, sinar merah darah pedang ditembak, berubah menjadi sungai darah. Kemanapun ia pergi, ruang hancur berantakan. Akhirnya, ketika suara orang-orang yang menghembuskan napas dingin dari udara terdengar, sungai darah menebas tubuh penguasa naga kuning, yang dikirim terbang oleh Mu Chen dengan sedikit pun belas kasihan. Bang! Sinar cahaya merah darah menyebar di langit saat sword aura yang menghapus langit melolong, menyebabkan ruang di sekitarnya tampak seolah-olah sedang ditusuk penuh dengan lubang. Melihat tontonan di depan mereka,
berbagai tembakan besar yang hadir benar-benar tercengang. Sosok itu, sinar mata merah darah pedang yang tajam menembus cakrawala yang mirip dengan kembang api berwarna merah darah, keindahannya meresap dengan keganasan jantung yang berdebar di dalam hati. Tak terhitung jumlah orang di wilayah ini yang tercengang ketika mereka menyaksikan tontonan yang baru saja terjadi di hadapan mereka. Jelas, ini telah melampaui harapan semua orang, karena tidak satu pun dari mereka yang membayangkan hasil seperti itu. The Yellow Dragon Sovereign, yang seharusnya memiliki kontrol absolut atas seluruh situasi dan tidak membiarkan sedikit pun kejadian tak terduga terjadi, telah tak terduga dikirim terbang oleh Mu Chen, dengan pilar iblisnya, sebelum disambar oleh cahaya pedang yang menakjubkan yang tiba-tiba meletus dari Luoli. Di seberang cakrawala, sinar merah darah dari cahaya pedang yang hadir berangsur-angsur menghilang di bawah tatapan kaget dan heran yang menghapuskan langit. Pada saat berikutnya, sesosok mulai muncul. Kembali di garis pandang mereka. Ketika sosok itu muncul, suara orang-orang yang menghisap udara dingin terus-menerus terdengar di seluruh dunia, tanpa istirahat. Sosok itu secara alami penguasa naga kuning. Namun, pada saat ini, ekspresi wajahnya gelap hingga menjadi menakutkan. Di tubuhnya, jubahnya sudah terkoyak, memperlihatkan dadanya. Pada saat ini, sebenarnya ada garis noda darah di dadanya, memanjang dari perutnya ke tenggorokan. The Yellow Dragon Sovereign benar-benar terluka. Banyak sekali orang yang terkejut melihat gadis muda yang mengenakan jubah hitam yang melayang-layang di langit. Dia benar-benar telah melukai Sovereign kelas 1 dengan kekuatannya adalah Heavenly Completion Stage. Bagaimana itu mungkin? Mari kita tidak berbicara tentang tahap penyelesaian surgawi, bahkan yang telah melewati 3 kesengsaraan Sovereign mereka tidak akan mampu melukai Sovereign kelas pertama. Pedang ilahi yang tangguh. Xia Tianyan bergumam sambil menatap Luo Shen Sword dengan erat digenggam di tangan Luo Li, sementara sepotong kejutan melintas di matanya. Dia bisa merasakan sensasi mengancam yang memancar dari pedang itu. Jika pedang itu mendarat di tangan penguasa kelas 1, dia akan merasakan ketakutan dan ketakutan yang ekstrim. Itu pasti harus menjadi artefak ilahi. Selain itu pasti yang tidak biasa di antara semua artefak spiritual ilahi. Apa sebenarnya latar belakang gadis itu? Dia benar-benar dapat menggunakan artefak divine yang tangguh, gumam Xia Tianyan dengan kaget dan takjub. Artefak ilahi, itu adalah sesuatu yang bahkan kamar dagang 9 musim panas mereka tidak dapat hasilkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa salah satu dari mereka akan muncul di tangan seorang siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Sedemikian rupa sehingga menyebabkan matanya memerah karena iri. Namun demikian, terlepas dari kecemburuannya, Xia Tianyan tahu bahwa seorang gadis muda yang mampu memiliki harta yang begitu berharga pasti akan memiliki latar belakang yang cukup tangguh. Siapapun yang berani mencelupkan jari-jari mereka ke dalam mungkin harus membayar harga yang sangat tinggi. Di sampingnya, Xia Yuran menggelengkan kepalanya sementara kejutan dan keheranan hadir di matanya. Meskipun dia bisa dianggap sudah mengenal Luo Li, dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis muda yang pendiam dan pendiam itu sebenarnya memiliki kartu seperti itu. Namun demikian, dia terlalu lemah dan tidak dapat dengan benar menggunakan kekuatan pedang ilahi itu. Jika tidak, dengan mereka berdua, satu memegang pilar iblis dan yang lainnya memegang pedang ilahi, bahkan penguasa naga kuning akan sulit ditekan untuk mencapai kemenangan, kata Xia Tianyan dengan nada menyesal. Selanjutnya, pada saat ini, penguasa naga kuning mungkin sudah marah. Petik 2. The Yellow Dragon Sovereign marah dengan amarah. Menurunkan kepalanya untuk melihat luka di dadanya, menggigil tak terkendali di seluruh tubuhnya saat wajahnya terbakar karena malu. Meskipun cedera seperti itu tidak membahayakannya, itu tidak diragukan lagi merupakan tamparan setan di wajahnya. Lebih jauh lagi, itu terjadi tepat di depan banyak ahli dari benua surga utara, dia sudah bisa membayangkan seberapa besar leluconnya ketika masalah ini beredar. Eksistensi Sovereign Realm menerima serangan sengit dari tangan 2 junior surgawi Completion Stage. Momen kecerobohan menyebabkan dia kehilangan seluruh wajahnya. Aku akan memastikan bahwa kalian berdua berharap bahwa kamu sudah mati. The Yellow Dragon Sovereign meraung, tubuhnya meledak dengan eksplosif. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan Luo Li. Dengan jentikan jarinya, ruang di depannya hancur berantakan, ketika riak menakutkan yang mengandung energi destruktif menyapu Luo Li dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Namun, tepat saat robekan yang menakutkan akan mencapai Luo Li, bayangan naga melesat,
saat Mu Chen menggenggam tangannya di pinggang Luoli, memimpin dan bergegas keluar dari jangkauan riak yang masuk. Kamu bahkan tidak bisa menjamin hidupmu sendiri, dan kamu masih ingin menyelamatkan orang lain, bajingan kecil. Yellow Dragon Sovereign meraung dengan senyum jahat. Mengetuk jarinya sekali lagi, sinar cahaya seperti cairan melesat keluar dari itu, menghancurkan ruang, dengan keras menabrak punggung Mu Chen. Engah. Menderita serangan berat, seteguk darah menyembur saat Mu Chen erat memeluk Luoli. Keduanya terbang ribuan meter ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Darah dan daging tidak bisa dibedakan di punggungnya. Jika bukan karena dia telah mencapai tingkat kecil penguasaan fisik Dewa Petirnya, satu titik dari Yellow Dragon Sovereign mungkin telah menembusnya. Mu Chen. Darah merembes dari mulut Mu Chen menetes ke rambut keperakan Luoli, tampak sangat mencolok. Namun demikian, tidak peduli tentang semua ini, Luoli mengangkat wajahnya yang dicintai untuk melihat Mu Chen yang berwajah pucat. Setelah menatapnya, sebuah kopling ketat menggenggam hatinya ketika sebuah cetakan merah muncul di bibirnya yang tergigit. Aku belum mati. Petik 2. Mu Chen bergumam dengan senyum yang menyakitkan. Semua tulang di tubuhnya terasa seolah-olah hancur, menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi meroket ke seluruh tubuhnya. Benar-benar layak dari pakar ranah Sovereign. Hanya sedikit keseriusan yang telah membuat mereka benar-benar tidak dapat melakukan perlawanan. Dia masih meremehkan kekuatan Sovereign. Bahkan setelah mengandalkan kekuatan ajaib dari halaman penyegelan, yang memungkinkannya untuk sementara menyegel energi spiritual dalam tubuh penguasa naga kuning, keduanya bergabung masih tidak dapat melakukan kerusakan nyata terhadap yang terakhir. Memang, kamu belum mati. Itu karena aku ingin kalian berdua merasa sakit setelah kematian. Sebuah suara acuh tak acuh yang sama sekali tanpa belas kasihan terdengar dari belakang mereka. Dari belakang, Yellow Dragon Sovereign dengan jahat menatap mereka ketika dia mengangkat jarinya sekali lagi. Mengepalkan giginya, Luoli menggenggam pedang Luo Shen-nya saat dia mengusap ujung pedang dengan jarinya. Saat jarinya melakukan kontak, sebuah rune merah darah yang tak tertandingi muncul di tubuh pedang. Mengulurkan tangannya, dia berencana untuk menghapus rune itu, benar-benar melepaskan segel pedang Luo Shen. Namun, sama seperti dia bisa melakukannya, Mu Chen membuat geraman marah pada tubuh pedang, langsung menyebabkan tangannya diiris dan berlumuran darah oleh pedang Qi yang hadir. Melihat tindakannya, Luoli langsung terkejut, menyebabkan dia buru-buru menarik pedang Qi yang ada di pedang Luo Shen. Lepaskan, seru Luoli. Jangan lakukan ini. Tenang, aku tidak akan mati semudah itu. Jawab Mu Chen di antara giginya yang terkatup. Mu Chen tahu tentang beberapa kartu tangguh yang dimiliki Luoli. Jika dia melepaskan mereka, dia mungkin bisa menaklukkan penguasa naga kuning itu. Namun, harga yang harus dia bayar adalah kepergiannya sebelumnya, sesuatu yang Mu Chen tidak ingin terjadi. Luoli tahu apa yang dipikirkan Mu Chen. Dia sangat menghargai dan mencintai saat-saat yang dia habiskan bersama dengan Mu Chen. Namun demikian, semua ini berada di bawah keselamatannya di dalam hatinya. Jika dia bisa meninggalkan mereka untuk menyelamatkan nyawa Mu Chen, dia tidak akan ragu-ragu melakukannya. Percaya padaku. Mengepalkan giginya, Luoli menatap lurus ke mata Mu Chen, sebelum akhirnya melepaskan segelnya. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, dia menjawab, jika kamu tidak memiliki cara lagi, aku akan bergerak. Suaranya terdengar tegas dan tegas. Jelas, dia tidak akan mengizinkan Mu Chen mempengaruhi keputusannya dengan cara apapun. Memberikan senyum tak berdaya, menggigil mengguncang tubuh Mu Chen saat bayangan naga raksasa muncul di bawah kakinya. Detik berikutnya, tubuhnya melesat seperti hantu ketika seberkas cahaya melirik melewati telinganya. Meskipun telah terjawab, garis miring terbuka di wajah Mu Chen. Tiba-tiba fluktuasi energi spiritual yang sangat mengerikan melaju ke langit di kejauhan. Ketika orang-orang mulai melirik, mereka melihat perkelahian yang menakjubkan terjadi di mana Liu An dan Ling Xi berada. Ling Xi, yang tidak menunjukkan ketertarikan pada pertarungannya melawan Liu An memiliki ekspresi dingin menyelimuti wajahnya yang dicintai, dengan serangannya yang tak tertandingi setan. Serangan yang menakutkan menuju berturut-turut ke arah Liu An, memaksa yang terakhir sampai tertangkap tanpa persiapan. Pergilah. Dengan ekspresi dingin menutupi wajahnya yang menyenangkan, niat membunuh muncul dari mata indah Ling Xi. Terkejut dengan ledakan tiba-tiba dari niat membunuh yang mengejutkan yang telah meletus dari Ling Xi, Liu An memberikan perhatian serius terhadap Mu Chen, yang melarikan diri dengan cara yang menyedihkan dari serangan Sovereign Naga Kuning.
Sambil tersenyum tak berdaya, dia berbicara. Miss Lingxi, bisakah kita kembali ke apa yang telah kita lakukan sebelumnya? Apa gunanya mengambil tindakan sekarang? Itu tidak akan ada gunanya bagi kita berdua. Petik 2. Bang. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dengan lambaian tangannya, fluktuasi muncul di langit ketika sinar kecemerlangan yang tak terhitung melesat keluar, membentuk spiritual arai merah ribuan meter plus merah besar. Di dalam arai spiritual adalah gunung berapi setinggi ribuan meter yang megah dengan cepat terbentuk. Pergilah. Lingxi meraung dingin saat dia melambaikan lengan bajunya yang ramping. Detik berikutnya, fluktuasi yang mengejutkan meletus keluar dari gunung berapi agung. Lava meletus dari kawahnya, berubah menjadi piton lava raksasa yang tak tertandingi. Melonjak ke depan, itu melolong saat menyerang ke arah Liu An. Melihat serangan yang datang, ekspresi wajah Liu An berubah karena dia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikitpun. Dengan raungan rendah, sesosok raksasa energi spiritual bercahaya mengembun di belakang punggungnya. Tampak seperti raksasa yang mengangkat langit, napasnya menyebabkan angin kencang dan awan terbentuk. Mengirim jari raksasa, seperti korporeal bergemuruh keluar, itu menghancurkan ruang di depannya, menghancurkan secara langsung terhadap piton lahar raksasa yang masuk. Menghadapi Lingxi yang marah, Liu An tidak punya pilihan selain memanggil badan langitnya yang berdaulat. Sebagai Lingxi dan Liu An melepaskan pukulan berat terhadap satu sama lain, situasi Mu Chen menjadi semakin sengsara. Frekuensi di mana penguasa naga kuning mengirim serangannya tumbuh semakin cepat, menyebabkan luka bertambah jumlahnya, darah daging mengalir dari mereka semua. Merangkul di dadanya, mata Luoli memerah saat dia melihat luka yang tumbuh di tubuh Mu Chen. Mencengkeram Luo Shen Sword dengan erat, tangannya mulai menggigil. Kamu telah menghindar dengan sangat baik. Apakah kamu akan menghindari ini lagi? Petik 2. The Yellow Dragon Sovereign memberikan tawa jahat, mengulurkan 10 jari sebelum dengan marah menekan ruang di depannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat ia menekan 10 jari ke bawah, 10 sinar cahaya yang menakutkan pecah melalui ruang, membungkus jari-jari melingkar 1000 meter di sekitar Mu Chen. Serangan seperti itu benar-benar tidak dapat dihindari. Mengepalkan giginya, pagoda hitam keluar dari tangan Mu Chen. Ukurannya berkembang pesat, berubah menjadi pagoda 9 lantai, menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Sinar cahaya menabrak permukaan pagoda dengan keras. Menghadapi serangan menakutkan seperti itu, bahkan dengan kemampuan defensifnya, retakan mulai muncul di permukaannya. Akhirnya dengan ledakan keras, kartu pertahanan terbesar di tangan Mu Chen benar-benar hancur berantakan. Kalian berdua bajingan bisa pergi dan mati sekarang. Dengan senyum jahat, Yellow Dragon Sovereign meledak dengan eksplosif. Dengan lambaian tangannya yang besar, tangan energi spiritual raksasa yang berukuran ribuan meter mulai mengembun. Dengan gelombang keras, dia mengirimnya menabrak Mu Chen dan Luoli, menghancurkan setiap inci ruang di antara mereka. Penguasa naga kuning akhirnya berhenti bermain dan sekarang berusaha untuk sepenuhnya menghapus kehidupan Mu Chen dan Luoli. Sebagai 9 layeret pagoda hancur, Mu Chen menyemburkan lagi seteguk darah. Dalam dadanya, sebuah tanda darah merah kuno dan samar muncul di pedang Luo Shen di dalam tangan Luoli dengan ujung jarinya memanjang keluar sekali lagi. Sekarang dalam kondisi yang sangat buruk, Mu Chen merasakan fluktuasi menakutkan menekan kepalanya. Menghadapi hal itu, dia hanya bisa tersenyum pahit dan mendesah. Sambil menggelengkan kepalanya ke arah Luoli, dia mengangkat telapak tangannya saat dia berencana untuk memanggil 9 neter dengan paksa, yang saat ini berada di tengah-tengah evolusinya. Namun, sama seperti Mu Chen berusaha untuk memanggilnya dengan paksa, dia menemukan bahwa 9 layeret pagoda yang dihancurkan oleh penguasa naga kuning tiba-tiba mulai memancar dengan sinar kecemerlangan yang menyilaukan. Saat sinar kecemerlangan mulai menyatu, itu menyelimuti Mu Chen di dalamnya. Di kedalaman kecemerlangan, sesosok wanita tampak perlahan muncul ke dalam. Saat sosok itu muncul dari dalam, suara manis dan lembut terdengar di seluruh dunia. Suara itu terdengar sangat lembut. Namun, terlepas dari itu berisi sepotong amarah yang menyebabkan suhu seluruh dunia menjadi sedingin es. Apakah kamu berpikir bahwa Sovereign kelas 1 yang sangat sedikit dapat membahayakan anakku? Apakah kamu berpikir bahwa Sovereign kelas 1 yang sangat sedikit dapat membahayakan anakku? Ketika suara lembut yang membawa sepotong amarah bergema di seluruh dunia,
kejutan memenuhi hati semua orang yang hadir, terutama setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba berkobar di seluruh wilayah ini. Bahkan wajah-wajah dari berbagai tembakan besar dengan keras berubah, mata mereka penuh dengan kejutan ketika mereka menatap sosok wanita yang telah terbentuk dalam kecemerlangan. Dari sana, mereka bisa merasakan tekanan dan kekuatan yang tak terlukiskan. Pada saat ini, menggigil hebat mengguncang tubuh Mu Chen. Dia awalnya dalam proses pemanggilan paksa 9 meter, yang setengah jalan evolusi. Memutar kepalanya, dia menatap sosok wanita yang terkondensasi dalam sinar kecemerlangan. Sosok itu mulai tumpang tindih dengan siluet yang hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya. Sejak dia mulai mengingat hal-hal, dia belum melihat sosok itu lagi. Namun demikian, sosok yang hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya seperti sebuah merek, tidak pernah pudar. Merek yang berasal dari garis keturunannya adalah sesuatu yang tidak bisa dihapus, tidak peduli berapa banyak waktu yang telah berlalu. Ibu, sementara dalam keadaan agak kosong, Mu Chen menggumamkan satu kata, suaranya terdengar sangat serak dan astringen, dengan sedikit gemetar. Tampaknya dia tidak berani percaya bahwa sosok yang dia cari dengan pahit benar-benar muncul di sini, tepat di depannya. Hanya Tuhan yang tahu berapa kali sosok ini muncul dalam mimpinya. Sejak dia muda, ayahnya akan memaksanya untuk rajin berlatih dan berkultivasi. Ketika dia nakal dan malas, dia akan mendapat pukulan tamparan dari ayahnya. Sambil menangis setelah dimarahi, sosok yang hangat dan lembut tampak muncul di sisinya, tampak bingung ketika dia menghibur si kecil. Pada saat-saat itu, suaranya yang hangat dan lembut akan meresap ke dalam hatinya. Hari ini, akhirnya, sosok dalam mimpinya benar-benar muncul di depan matanya. Perasaan rumit dan tak terlukiskan menyembur keluar dari hati Mu Chen, seperti banjir, menyebabkan mata pemuda yang selalu tangguh memerah. Sementara Mu Chen tenggelam dalam pikiran melihat sosok wanita itu, Ling Xi, yang sedang dalam proses pertarungan yang intens dengan Liu An, tiba-tiba menjadi kaku. Memutar kepalanya, dia menatap dengan tak percaya pada sosok yang sangat dikenal yang muncul di hadapannya. Pada saat berikutnya, matanya berubah merah, sebelum garis air mata mulai mengalir di wajahnya yang cantik. Bibi Jing. Petik 2. Meskipun dia telah kehilangan sedikit ingatannya, sosok di depan matanya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Ketika dia dibawa keluar dari tempat seperti neraka itu, Ling Xi tahu bahwa pentingnya sosok itu menggantikan hidupnya sendiri. Melihat Ling Xi berhenti, Liu An menghela nafas lega. Ling Xi tampaknya berada dalam kondisi emosi yang tidak stabil, menjadikannya kesempatan yang baik baginya untuk mengambil tindakan. Namun demikian, dia ragu-ragu untuk sementara waktu dan tidak memanfaatkannya, lagi pula, dia tidak punya dendam terhadapnya, juga dia tidak termasuk dalam kontraknya dengan Istana Naga Iblis. Mereka hanya memintanya untuk mengambil tindakan sekali. Dalam keadaan seperti itu, yang terbaik untuk membuatnya sesederhana mungkin, karena dia tidak ingin mengambil risiko segalanya, termasuk hidupnya untuk Istana Naga Iblis. Liu An sedikit menoleh untuk melihat ke arah sosok wanita itu, yang muncul entah dari mana, namun menyebabkan hati orang-orang berdebar-debar karena terkejut. Kerutan muncul di dahinya ketika dia berpikir, itu seharusnya bukan tubuh fisik. Itu bentuk spiritual. Namun demikian, meskipun itu hanya sebuah bentuk spiritual, dia samar-samar bisa membedakan, dengan perasaan tidak nyaman, bahwa wanita di depannya mungkin bukan seseorang dengan latar belakang yang sederhana. Perubahan tak terduga mungkin terjadi pada seluruh situasi ini. Ketika orang yang tak terhitung jumlahnya di wilayah itu terkejut melihat sosok indah yang telah mengembun dari sinar cahaya mekar, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Dengan gelombang lembut, telapak tangan energi spiritual raksasa 1000 meter besar menekan Mu Chen tiba-tiba membeku. Detik berikutnya, retakan mulai muncul di atasnya, dan dengan ledakan keras terakhir, itu berubah menjadi titik-titik bercahaya yang menghapuskan langit. Dengan satu gelombang tangannya, serangan tirani dari penguasa kelas 1 langsung dihilangkan. Ketika tontonan ini terjadi, bahkan para ahli di tingkat Xia Tianyan membuat murid-murid mereka marah karena terkejut. "Kamu siapa?" Deru marah Sovereign Naga Kuning berdering melintasi cakrawala saat dia menatap sosok indah di antara kecemerlangan Sok. Meskipun serangan sebelumnya yang dia kirimkan bukan kekuatan penuhnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mematahkannya semudah dia. Dari mana tepatnya wanita misterius ini datang? Apakah dia mengatakan bahwa dia adalah putranya? Mungkinkah dia ibu dari bocah itu? "Diri terhormat kamu, bocah bau,"
Mu Chen, telah mencuri harta istana naga iblis kita. Jika dia putra kamu, kamu bisa membawanya pergi, dan kami tidak akan merepotkan kamu. Dia hanya harus mengembalikan harta kita, kata Yellow Dragon Sovereign dengan suara yang dalam. Dia bukan idiot, dia merasakan bahaya ekstrim dari wanita misterius di depannya. Jika dia menjadi musuhnya, itu akan memberikan pukulan serius terhadap rencana istana naga. Iblis mereka, kamu telah menyakiti anakku. Bahkan seluruh istana naga iblis tidak cukup untuk mengimbangi itu. Suara lembut wanita itu kini berubah menjadi kemarahan dan kemarahan yang ekstrim. Dengan mengangkat tangannya, cahaya hitam yang tak habis-habisnya mulai mengembun di telapak tangannya. Dengan desahan, itu berubah menjadi pagoda berwarna hitam yang sangat indah. Dari tampilannya, pagoda hitam itu benar-benar identik dengan pagoda 9 layeret yang baru saja dipanggil Mu Chen beberapa saat yang lalu. Menembak ke langit, angin kencang mulai melolong saat ukurannya diperluas secara dramatis. Saat udara bergemuruh, seluruh wilayah tampak menjadi redup karena pagoda hitam tumbuh dengan ukuran ribuan meter. Mirip dengan meteor, ia melayang di udara, bayangannya menyelimuti seluruh wilayah di bawahnya. Energi spiritual meledak di seluruh wilayah, mengembun menjadi tornado raksasa di sekitar pagoda hitam. Keributan yang menakutkan ini menyebabkan wajah penguasa naga kuning berkeliaran dengan keras, karena ia bisa merasakan fluktuasi yang sangat berbahaya memancar dari pagoda hitam. Detik berikutnya, dengan raungan nyaring, badan surgawi Sovereign yang besar ribuan meter mengembun di belakangnya. Seluruh tubuh surgawi ini dalam warna kuning kehitaman, tampak seolah-olah itu dilemparkan dari emas, memberi orang perasaan tidak bisa dihancurkan. Ini adalah tubuh surgawi emas surgawi, yang merupakan kebanggaan penguasa naga kuning. Ini adalah hasil kultivasi memanfaatkan energi spiritual peleburan emas surgawi yang ditemukan di awan, membalutnya dengan seni surgawi tubuh surgawi yang unik. Meskipun tubuh surgawi emas surgawi ini tidak ada dalam daftar 99 badan surgawi Sovereign top, itu jauh lebih tirani daripada badan surgawi Sovereign biasa. Sementara dia hanya penguasa kelas 1, penguasa naga kuning mampu melawan penguasa kelas 2, semua berkat tubuh surgawi emas surgawi yang telah dia kembangkan. Situasi sekarang jelas menyebabkan penguasa naga kuning merasakan ancaman besar. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun, dia telah mengeluarkan kartu terbesarnya. Bang! Meskipun begitu, tidak memberikan perawatan tunggal, pagoda hitam segera menekan sinar hitam pekat kecemerlangan yang memancar dari tubuh surgawi emas surgawi. Seperti lubang hitam, ia mulai berputar, melolong ketika turun, membungkus Yellow Dragon Sovereign dan Heavenly Golden Celestial Body-nya di dalamnya. Mengaum, segudang cahaya keemasan meletus dari pagoda hitam dan raungan naga yang tak terhitung bergema. Pada saat berikutnya, semua ahli yang hadir di wilayah itu kewalahan dengan terkejut melihat ratusan naga emas raksasa terbang di atas pagoda hitam. Berubah menjadi api berwarna emas, mereka bergegas ke pagoda, menyembunyikan bumi dan menutupi langit ketika mereka membungkus tubuh surgawi emas kehitaman di dalamnya. Melonjak maju dan melebar, mereka tampaknya memulai penyempurnaan dari target yang mereka tangkap. Ketika api emas melonjak keluar, Yellow Dragon Sovereign kewalahan dengan guncangan dan teror untuk melihat bahwa tubuh surgawi emas surgawi-nya, yang bahkan bisa berdiri melawan Sovereign kelas 2, tiba-tiba meleleh dengan kecepatan yang mencengangkan. Bang! Bang! Penuh dengan teror, dia dengan tergesa-gesa mendesak badan surgawi emas langitnya untuk menyerang dengan keras terhadap dinding bagian dalam pagoda. Namun, meskipun serangannya merajalela, pagoda hitam itu tidak bergerak sedikitpun. Jelas, pagoda hitam ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan mainan kecil Mu Chen. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat mereka menyapu di dalam pagoda, api keemasan dengan cepat melelehkan tubuh surgawi emas. Dalam rentang pendek selusin napas, kedinginan merayapi duri para ahli yang tak terhitung jumlahnya ketika mereka melihat bahwa tubuh surgawi emas surgawi telah sepenuhnya meleleh. Sekarang, Yellow Dragon Sovereign dibiarkan terbuka terhadap api emas yang mengamuk tanpa sedikit pun pertahanan yang ada di tubuhnya. Ketika api emas bergoyang dan menggeliat, mereka berubah menjadi 100 naga emas raksasa. Berenang perlahan, mereka dengan jahat menatap Yellow Dragon Sovereign. Detik berikutnya, menyebarkan tubuh raksasa mereka menukik ke arahnya. Penguasa naga kuning melolong ketika energi spiritual yang tak terbatas meletus dari tubuhnya.
Berbagai serangan kuat tanpa henti bergemuruh keluar darinya, berbagai spirit weapons dikeluarkan tanpa perawatan. Namun demikian, meskipun serangannya merajalela, naga emas raksasa tidak bergerak sedikit pun. Saat api emas menyala di sekitar tubuh mereka, arus energi spiritual yang menakutkan melolong. Pada saat mereka melakukan kontak dengan tubuhnya, Yellow Dragon Sovereign segera dikonsumsi oleh nyala api emas yang melonjak. Arg, kali ini, apa yang terdengar adalah pekikan yang sangat menyedihkan karena penguasa naga kuning ditutupi oleh api emas, sementara tubuhnya yang kuat sudah mulai terbakar. Melihat Sovereign naga kuning dilalap api emas, namun tidak dapat melarikan diri dari mereka, Xia Tianyan dan para ahli lainnya merasa keringat dingin menetes di punggung mereka. Keahlian seperti apa sebenarnya ini? Sebenarnya sombong itu langsung melelehkan benda surgawi Sovereign pergi. Dari kelihatannya, itu juga ingin mencairkan Yellow Dragon Sovereign. Jeritan penguasa naga kuning semakin menyedihkan. Jelas, dia dengan cepat tidak bisa bertahan lebih lama. Tolong tetap tanganmu, dirimu yang terhormat. Jika ada area yang kami telah menyinggung kamu, Istana Naga Iblis kami bersedia memberikan kompensasi kepada kamu dengan cara apapun. Tolong maafkan dan biarkan penguasa naga kuning pergi. Petik 2. Saat Yellow Dragon Sovereign dengan cepat akan disempurnakan, raungan yang keras akhirnya terdengar dari kejauhan. Berbalik, semua orang melihat Black Dragon Sovereign menembaki. Pada saat ini, ekspresi jelek yang tidak normal tergantung dari wajahnya. Awalnya, Din Tai Chang hampir tidak akan bisa bertahan lebih lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tiba-tiba, iblis yang menakutkan akan muncul. Dalam momen sesingkat itu, dia hampir menyempurnakan Yellow Dragon Sovereign. Namun demikian, berhadapan dengan aumannya, wanita di dalam cahaya yang mekar itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat api keemasan terus meringkuk, jeritan yang datang dari Yellow Dragon Sovereign secara bertahap semakin lemah. Kamu terlalu jauh. Setelah melihat ini, penguasa naga hitam langsung meraung, mengirim niat membunuh meroket ke langit. Dalam sekejap, dia muncul tepat di depan wanita itu. Mengirim sebuah telapak tangan, langit menjadi redup ketika ratusan bayangan naga melonjak maju, menghancurkan langit dan bumi di belakang mereka. Penguasa naga hitam ini benar-benar layak menjadi penguasa kelas 5. Serangannya ini dengan jelas mengungkapkan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan penguasa naga kuning. Setiap tindakan yang dia lakukan mampu menghancurkan langit dan bumi. Dalam kecemerlangannya, telapak seperti giok menjulur. Tidak ada fluktuasi energi spiritual merajalela yang hadir di sana, hanya satu telapak tangan yang menyembul keluar. Sama seperti itu menghantam langsung terhadap telapak tangan yang sangat merajalela yang datang dari penguasa naga hitam. Bang! Ketika kedua telapak tangan itu menabrak satu sama lain, tepukan gemuruh yang mengejutkan terdengar. Retakan muncul di ruang bulat puluhan ribu meter di sekitar keduanya saat ruang mulai runtuh. Dari kejauhan, ruang itu tampak seperti sepotong kaca pecah yang raksasa. Ledakan, angin kencang menakutkan dan gelombang spasial menyapu ketika semua orang menghirup udara dingin ketika mereka melihat bahwa penguasa naga hitam benar-benar telah dikirim terbang kembali ribuan meter dengan satu telapak tangan wanita itu. Pada saat berikutnya, setelah banyak kesulitan, dia berhasil menstabilkan dirinya, sementara ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Pada saat ini, seluruh dunia tampak diam. Kulit kepala dari berbagai tembakan besar menjadi mati rasa saat mereka berpikir, tepatnya dari mana wanita yang menakutkan ini berasal. Dia sebenarnya sekuat itu. Arg! Jeritan sengsara terus berdering, menyebabkan orang buru-buru berbalik untuk melihat sosok Sovereign naga kuning dilalap api emas di dalam naga hitam. Akhirnya ketika api menyala, ledakan keras bergema saat tubuh penguasa naga kuning benar-benar meledak terpisah. Namun, terlepas dari itu, tidak ada kabut berdarah terbentuk karena semuanya berubah menjadi nihiliti oleh api emas. Karena itu, ketika api keemasan menghilang, tidak ada satu hal pun yang tersisa di dalam pagoda hitam. Penguasa naga kuning sebenarnya telah dimurnikan hidup-hidup. Melihat ini, Xia Tianyan, Sovereign Ekstrim Barat dan tembakan besar lainnya dari benua surga utara tidak bisa menahan ludah mereka. Saat wajah mereka berubah pucat berturut-turut, bayang-bayang teror dan ketakutan melintas di kedalaman mata mereka. Kemampuan sombong. Saat keheningan menyelimuti seluruh wilayah, kecemerlangan itu mulai menghilang dengan perlahan ketika sosok lembut muncul di hadapan banyak orang yang terkejut dan ketakutan. Mengangkat kepalanya,
dia melihat ke arah Black Dragon Sovereign di kejauhan saat suara dingin terdengar di seluruh dunia. Karena kamu sudah menindas putraku, aku akan menggertakmu. Apa masalahnya, Bibi Jing? Karena kamu akan menggertak putraku, aku akan menggertak kamu. Apa masalahnya? Suara dingin wanita itu bergema di seluruh dunia saat suara yang awalnya lembut itu telah membawa sedikit amarah dan sombong yang tidak dapat disembunyikan. Di matanya, Istana Naga Iblis, yang dikenal sebagai tuan dari benua surga utara, tampaknya sama sekali tidak bernilai sedikit pun rasa takut. Jika bukan karena dia memperbaiki Sovereign Naga Kuning hidup-hidup sebelum mengirim Sovereign Naga Hitam terbang dengan tamparan tangannya, mungkin ada banyak orang yang akan mendengus hidung mereka dengan jijik pada kata-katanya. Namun, pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani tertawa terbahak-bahak karena semua orang tahu bahwa wanita misterius di depan mata mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Di dalam Thousand Worlds besar, memang ada terlalu banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi. Tidak ada yang akan tahu persis kapan pakar elit akan muncul di depan mereka, seperti apa yang telah dilakukan wanita misterius ini. Karena itu, seluruh wilayah menjadi sunyi ketika suara dingin terdengar. Meskipun wajah Black Dragon Sovereign penuh dengan kesuraman, dia tidak berani dengan ceroboh mengambil tindakan terhadap wanita misterius itu lagi. Meskipun dia hanya bentuk spiritual, dia benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Jika tubuh aslinya ada, seberapa menakutkankah kekuatan sejatinya? Kekuatan yang menakutkan. Petik 2. Xia Tianyan berbisik. Di sampingnya, wajah Western Extreme Palace Sovereign juga dipenuhi dengan kejutan. Wanita misterius di depan matanya benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya Ibu Mu Chen. Apa latar belakang yang dimiliki Mu Chen? Xia Tianyan bertanya dengan kaget saat dia melihat ke arah Xia Yuran. Dari kelihatannya, wanita misterius ini memiliki kekuatan yang benar-benar mengalahkan kekuatan naga Laut Utara. Namun, jika Mu Chen memiliki latar belakang seperti itu, mengapa dia pergi ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk melatih dan mengolah? Latar belakang yang kuat, pasti akan memungkinkannya untuk berlatih dan berkultivasi jauh lebih cepat daripada di Akademi Spiritual Northern Heavens. Mendengar pertanyaan ayahnya, Xia Yuran menggelengkan kepalanya. Jelas, dia juga merasa sangat bingung tentang pertanyaan ini. Sepertinya kecelakaan akan terjadi pada skema Istana Naga Iblis. Kata Xia Tianyan pelan sambil menghela nafas lega. Munculnya tiba-tiba pakar kerajaan Sovereign yang menakutkan seperti itu jelas bukan sesuatu yang berada di bawah kendali Istana Iblis Naga. Saat kesunyian menggantung di seluruh wilayah, di seberang cakrawala, wanita itu menatap dingin ke arah penguasa naga hitam di kejauhan. Ragu-ragu sejenak, dia tidak mengambil tindakan lagi. Berbalik perlahan, jantungnya mulai berdebar ketika dia melihat pemuda yang tidak jauh darinya, yang menatap balik padanya dengan tatapan kosong di wajahnya. Pada saat berikutnya, matanya, yang dipenuhi dengan naungan sedingin es yang lalu berubah menjadi lembab dan merah di saat berikutnya. Di dalam matanya, kehangatan dan kelembutan yang tiada habis-habisnya dan emosi yang tak tertahankan mencair, dengan bahkan tubuhnya mulai menggigil. Pada saat yang sama, Mu Chen menatap tepat pada sosok wanita itu. Jubah putihnya, kulitnya yang lembut. Wajah hangat dan lembut itu seperti sosok hangat dan lembut di bagian terdalam ingatannya. Emosi yang tak terlukiskan mulai menyembur keluar dari bagian terdalam hatinya, menyebabkan hidungnya tersengat dan berair. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya bisa melihat penampilannya dengan jelas untuk pertama kalinya. Tidak ada perasaan aneh dan asing yang hadir, seperti perasaan dari koneksi keturunan mereka menyebabkan dia gemetar secara emosional. Ibu, suaranya terdengar, serak dan astringen dengan beberapa hadiah gemetar di dalamnya. Suara para pemuda yang parau menyebabkan air mata mengalir dari mata perempuan yang sudah merah itu. Ketika dia meninggalkannya tahun itu, dia masih mengenakan pakaian tidur. Baginya, kehidupan kecil itu adalah segalanya baginya. Demi melindunginya, dia rela menanggung pisau itu seperti rasa sakit karena tidak bisa melihatnya dan merawatnya. Setelah meninggalkan putra dan suaminya untuk kembali ke klannya sendirian, dia mengira itu adalah perpisahan seumur hidup. Dia tidak pernah bisa menjadi orang kecil yang menyebabkan dia merasa sangat khawatir dan cemas, karena ini akan menyebabkan bahaya baginya. Namun, surga tidak meninggalkan orang-orang itu dengan hati. Hari ini dia akhirnya bisa melihat adik lelakinya. Meskipun ini hanyalah tubuh spiritual,
Ibu, Paro yang serak dari masa muda lebih dari mampu membiarkannya merasakan 10 tahun kesendiriannya dan mendambakan pisau yang menebas jantungnya sangat berharga. Iya nih. Matanya bengkak karena kemerahan, wanita itu mengangguk berat, sebelum perlahan berjalan ke depan. Tiba sebelum pemuda, dia berlutut, meletakkan tangannya yang gemetar dan dingin terhadap wajah Mu Chen yang hangat. Senyum muncul di wajahnya saat air mata terus mengalir. Tersedak oleh emosi, dia berkata, "Anak kecil, kamu telah tumbuh begitu besar." Petik 2. Bayi itu yang menangis dan membuat keributan di kain bedong itu telah tumbuh menjadi pemuda yang tinggi di 10 tahun lebih itu. Wajahnya, bahkan lebih tampan daripada ayahnya selama tahun itu. Merasakan telapak tangan sedingin es di wajahnya dan melihat air mata yang tersambar di depannya, wajah yang terhubung dengannya, pada saat ini, bahkan dengan ketahanannya, air mata jatuh tak terkendali di wajah Mu Chen. Tidak semua orang mengatakan bahwa pria tidak menangis. Dia belum pernah merasakan itu lemah dan lemah sebelumnya. Sejak 10 ditambah tahun yang lalu, dari waktu ke waktu, dia akan memikirkan instan ini. Meskipun ibunya telah meninggalkannya sejak dia masih muda, dia tidak pernah menyembunyikan sedikit pun kebencian baginya, karena dia bisa merasakan perlindungan hangat di dalam tubuhnya, meskipun dia tidak berada di sisinya. Dia, yang tetap tenang dan tidak berubah bahkan setelah memperbaiki Yellow Dragon Sovereign hidup dan mengirim Black Dragon Sovereign terbang menjauh, langsung menjadi bingung ketika dia melihat air mata mengalir di wajahnya. Dengan buru-buru menyeka mereka dari wajah pemuda itu, dia berbicara, "Maaf. Ini semua kesalahan ibu karena tidak berada di sisimu." Petik 2. Meskipun dia tidak di sisi Mu Chen selama bertahun-tahun, dia lebih dari bisa melihat kekuatan yang dimiliki saat ini. Tahap penyelesaian surgawi fase awal. Kekuatan seperti itu benar-benar tidak dapat dilatih dan dikembangkan di tempat seperti alam spiritual utara. Tanpa bantuannya, Mo Feng jelas tidak memiliki cara memberikan banyak bantuan kepada Mu Chen pada aspek ini. Oleh karena itu, dia sangat jelas persis berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang harus dibayar Mu Chen untuk bisa berjalan dari alam spiritual utara kecil ke tempat ini, sesuatu yang sangat menyakitkan hatinya. Menggelengkan kepalanya, Mu Chen menghapus air mata di wajahnya. Setelah bertahun-tahun marah, ada saat-saat yang sangat langka di mana dia akan mengungkapkan sisi lemah dan rapuh dirinya. Dia bahkan tidak pernah mengungkapkan sisi dirinya di depan Luoli. "Bu, akhirnya aku menemukanmu, aku sudah berjanji pada orang tua itu bahwa aku pasti akan membawa kamu kembali." Menggenggam tangan wanita itu erat-erat, perasaan garis keturunan mereka yang terhubung menyebabkan telapak tangannya diselimuti kehangatan dan cinta. Sambil tersenyum tipis, wanita itu menjawab, "Ini hanya tubuh spiritual yang ditinggalkan ibu. Ini hanya akan muncul ketika pagoda kamu pecah. Karena itu, ibu tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, tampil sekarang dan bisa melihat kamu lebih dari cukup untuk ibu." Petik 2. Mendengar kata-katanya, ekspresi cemas muncul di wajah Mu Chen saat dia buru-buru bertanya, "Tepatnya di mana kamu sekarang, Bu?" Ekspresi rumit muncul di wajah wanita itu. Sambil menghela nafas, dia menjawab, "Sekarang bukan saatnya untuk memberitahumu. Ibu juga tidak ingin meninggalkan kalian berdua, tetapi itu semua demi keselamatanmu sehingga aku tidak punya pilihan selain melakukannya. Oleh karena itu, Mu Chen, kamu tidak bisa terlalu panas dan ceroboh, oke? Aku tahu. Tenang ibu, aku akan menjadi sangat kuat. Cukup kuat sehingga dimanapun kamu berada, aku akan dapat menyelamatkan kamu dari sana. Ini adalah sesuatu yang sudah aku janjikan pada ayah." Jawab Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan tegas, matanya penuh dengan resolusi dan ketegasan yang tak tertandingi. Menatap kosong pada pemuda di depannya dan melihat ekspresi tegas di wajahnya, senyum bersyukur mekar di wajahnya saat dia berbicara dengan suara lembut, "Satu-satunya hal yang aku inginkan adalah agar kau dan ayahmu tetap hidup biasanya dan aman. Namun, dengan cara itu, keluarga kami tidak akan pernah bisa bersatu kembali." Menggelengkan kepalanya, Mu Chen menyela, "Ayah benar-benar merindukanmu, Bu. Ayah berkata bahwa bakatnya tidak sebaik bakat aku, jadi ada beberapa hal yang tidak dapat dia selesaikan. Karena itu, aku adalah segala yang ia harapkan. Adapun hal-hal yang ayahku tidak bisa lakukan, aku akan menyelesaikannya." Petik 2. Melihat pemuda di depannya, wanita itu tidak bisa membantu tetapi menggosok kepalanya. Dipenuhi dengan kepuasan, dia menjawab, "Anak kecilku benar-benar dewasa." Bibi Jing. Suara emosional dan menggigil terdengar dari belakang.
Memutar kepalanya di sekitar wanita itu melihat wajah yang akrab, menyebabkan kebahagiaan langsung mekar di dalam matanya. Lingxi, kamu sebenarnya juga ada di sini. Seluruh tubuhnya bergetar, Lingxi memandang ke arah wajah yang sudah dikenalnya yang tidak dilupakan olehnya bahkan setelah kehilangan ingatannya. Perlahan berjalan ke depan, Lingxi memeluknya dengan kuat, membenamkan wajahnya ke rambut wanita itu saat isak tangisnya tercekat. Kupikir kau tidak menginginkanku lagi, Bibi Jing. Petik 2. Wanita itu menepuk punggung Lingxi dengan lembut, sebelum berbicara dengan nada meminta maaf. Ini kesalahanku karena tidak bisa melindungimu. Jika aku tidak pernah membawa kamu kembali, ingatan kamu tidak akan terhapus. Namun demikian, bagus bahwa kamu baik-baik saja. Jika tidak, aku tidak akan beristirahat sampai aku mendapatkan kompensasi atas apa yang mereka lakukan. Petik 2. Lingxi buru-buru menggelengkan kepalanya ketika dia menjawab, Bibi Jing, terlepas dari hasilnya, aku tidak akan pernah menyesal mengikuti kamu. Selama kamu tidak menghapus ingatanmu, aku semua baik-baik saja. Petik 2. Namun demikian, sepertinya kamu dan Mu Chen terikat oleh nasib untuk benar-benar bertemu satu sama lain di tempat ini. Kata wanita itu dengan senyum tipis. Mendengar itu, Mu Chen tersenyum, sebelum menoleh dan melihat ke arah Luo Li berdiri tidak jauh di belakangnya. Melambaikan tangannya padanya, Luo Li akhirnya berjalan gelisah. Kecemasan hadir di dalam matanya yang biasanya jernih dan tenang. Jelas, dia tahu persis siapa wanita di hadapannya adalah Mu Chen. Bu, ini Luo Li. Menggenggam giok seperti tangan Luo Li, Mu Chen mengirim senyum sederhana dan langsung ke ibunya. Wanita itu segera membalikkan kepalanya. Setelah melihat kedua tangan yang memegang, dia membuat sedikit jeda seolah-olah sesuatu diklik dalam benaknya sementara tatapannya mulai mengukur Luo Li. Saat dia terus mengukur Luo Li, yang terakhir segera menggenggam tangan Mu Chen dengan keras, jantungnya mulai berpacu ketika memerah-memerah di wajahnya yang menyenangkan. Mengumpulkan keberaniannya, dia menatap lurus ke arah wanita itu, takut akan segala aspek yang tidak menyenangkan dalam penampilannya. Selain beberapa insiden yang terjadi dengan Mu Chen selama beberapa tahun terakhir, ini benar-benar pertama kalinya bahwa emosi seperti itu muncul di dalam hatinya. Wanita yang sangat cantik, wanita itu akhirnya tersenyum tipis ketika dia berseru dengan kagum. Penglihatan putranya benar-benar bagus. Gadis muda di depannya memiliki temperamen yang luar biasa dan penampilan yang benar-benar menakjubkan. Dipasangkan dengan Mu Chen, mereka benar-benar membuat pasangan yang diberkati surga. Mendengar kata-katanya, warna merah yang lebih dalam muncul di wajah Luo Li yang menyenangkan, merasa bingung karena tidak tahu persis bagaimana cara memanggil wanita di depannya. Panggil aku Bibi Jing. Bibi Jing berkata dengan senyum lembut, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan ramping Luo Li. Senang bertemu denganmu, Bibi Jing. Petik 2. Mendengar kata-kata mereka, senyum konyol muncul di sudut mulut Mu Chen, sementara perasaan manis muncul di tenggorokannya. Meskipun luka-luka yang dideritanya menunjukkan tanda-tanda pecah lagi, dia dengan paksa menelan darah di mulutnya kembali, dengan tidak ada tanda-tanda itu muncul di wajahnya. Tindakannya sangat diskret, bahkan Luo Li dan Lingxi tidak menemukan sedikit pun. Namun demikian, sedikit kerutan muncul di dahi Bibi Jing saat dia meraih tangan Mu Chen. Setelah memeriksa luka yang ada di dalam tubuhnya, warna yang sedikit dingin muncul di matanya. Detik berikutnya, sinar kecemerlangan memancar dari tangannya, membungkus Mu Chen di dalamnya. Di bawah kecemerlangan yang hangat dan lembut, Mu Chen terkejut melihat bahwa luka yang ada di tubuhnya benar-benar mulai pulih. Bahkan punggungnya, di mana itu hanya kekacauan darah dan daging dengan cepat berubah bersih dan tidak terluka seperti sebelumnya. Ibu, apakah kamu akan segera menghilang? Tanya Mu Chen dengan sedikit gugup dalam suaranya. Menggelengkan kepalanya, Bibi Jing dengan lembut mengusap kepala Mu Chen, penuh cinta dan memanjakan diri. Santai, masih ada waktu. Namun sekarang, ibu perlu menyingkirkan beberapa masalah menjengkelkan ini di depan kita. Petik 2. Saat suaranya terdengar, dia melepaskan Mu Chen. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan hormat yang tak terhitung jumlahnya menembaki di wilayah ini, dia perlahan membalikkan tubuhnya. Kekuatan menakutkan. Ketika Bibi Jing, sekali lagi, membalikkan tubuhnya, hati semua ahli yang hadir di wilayah itu berdetak kencang. Mereka semua langsung menghindari tatapannya, tidak berani saling berpandangan dengan yang pertama. Dari tontonan sebelumnya,
wanita yang terlihat manis dan lembut ini memiliki keganasan yang sama sekali tak tertandingi dalam serangannya yang merupakan pembalikan 180 derajat dari temperamennya beberapa saat yang lalu. Tidak ada orang yang berani meremehkan ibu yang protektif, terutama ketika ibu seseorang sangat kuat, memperhatikan tatapan sedingin Bibi Jing yang melesat dari kejauhan, kelopak mata penguasa naga hitam mulai melompat tak terkendali. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen benar-benar akan memiliki latar belakang seperti itu. Ini membuatnya ingin mengutuk dan bersumpah. Jika Mu Chen memiliki ibu yang tangguh, mengapa dia harus datang ke Akademi Spiritual Surga Utara untuk melatih dan mengolah? Nyonya, memperkuat dirinya sendiri, Sovereign Naga Hitam memberikan senyum canggung ketika dia berbicara. Ini adalah kesalahan Istana Naga Iblis kita untuk masalah yang terjadi di sini. Aku harap kamu bisa memaafkan kami. Demi memberikan kompensasi kepada kamu, Istana Naga Iblis kami tidak akan meminta harta kami kembali lagi. Tolong perlakukan itu sebagai permintaan maaf kami. Petik 2. Melihat Black Dragon Sovereign mengambil sikap rendah seperti itu, berbagai tembakan besar yang ada tidak dapat membantu memukul bibir mereka. Siapa yang mengira bahwa penguasa naga hitam yang kasar dan tidak masuk akal suatu hari akan sangat ditekan sehingga ia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, dan bahkan harus rela memberikan harta istana naga iblis mereka. Sementara mereka merasa terkejut dan takjub, raungan kemarahan dan kemarahan memenuhi hati penguasa naga hitam. Namun demikian, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Meskipun wanita misterius di hadapannya hanyalah tubuh spiritual, dia sudah bisa menekannya sampai mati. Jika tubuh rohaninya sudah begitu menakutkan, tepatnya di mana wujud aslinya. Seorang ahli dari kerajaan itu adalah keberadaan yang tidak bisa diprovokasi oleh istana naga iblis mereka. Tidak terserah kalian untuk mengajar anakku, kata Bibi Jing dengan nada acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, menggigil mengguncang wajah penguasa naga hitam. Memberikan tawa kering, dia tidak berani menanggapi dengan cara lain. Menatapnya dengan tatapan tajam, Bibi Jing mengalihkan pandangannya ke arah layar cahaya raksasa di kejauhan yang menyelimuti seluruh wilayah, tempat Din Tai Chang saat ini berdiri. Setelah kehilangan kendali dari Sovereign kelas 5 karena ketidakhadiran Sultan Naga Hitam, 4 penguasa kelas 1 jelas tidak bisa menahannya. Melihat arah tatapan Bibi Jing, ekspresi wajah penguasa naga hitam sedikit berubah. Sebelum berbicara, Nyonya, aku mohon kamu untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain. Beralih untuk melihat penguasa naga hitam, Bibi Jing tersenyum tipis dan menjawab, kamu hanya penguasa kelas 5, kamu tidak punya hak untuk mengatakan kepada aku untuk melakukan apapun. Petik 2. Ketika suaranya terdengar, dia mengibaskan jarinya, menyebabkan energi spiritual menyembur ke seluruh wilayah. Detik berikutnya, itu berubah menjadi sinar ribuan meter lebar raksasa. Menembus ruang, itu ditembak langsung ke layar cahaya dengan kecepatan kilat. Kamu. Dalam kemarahan, penguasa naga hitam mengambil langkah maju. Detik berikutnya, energi surgawi banyak yang lebih besar dari tubuh surgawi emas surgawi dari Yellow Dragon Sovereign terkondensasi di belakang punggungnya. Tekanan menakutkan terus memancar, menyebabkan angin topan berputar di seluruh wilayah. Meskipun dihadapkan dengan Sovereign naga hitam dengan Sovereign celestial bodinya dipanggil, Bibi Jing bahkan tidak repot-repot untuk melihatnya lagi. Dengan gelombang lengan bajunya, pagoda hitam raksasa setinggi 10.000 meter itu bergegas menuju langit. Pada saat berikutnya, lubang hitam di dasar pagoda mulai berputar. Saat mengusir bayangannya, tekanan itu dikirim langsung ke bawah pada Black Dragon Sovereign. Setelah melihat ini, wajah penguasa naga hitam langsung berubah. Beberapa saat yang lalu, dia telah melihat dengan matanya sendiri penguasa naga kuning disempurnakan hidup-hidup setelah terjebak di pagoda. Jadi, dia secara alami tahu betapa mengerikan pagoda hitam ini. Tidak berani menunjukkan sedikit pun pengabaian, dia mundur dengan cara yang menyedihkan, melarikan diri dari jangkauan pagoda hitam. Bang! Sinar besar ribuan plus meter besar cahaya membanting keras ke layar cahaya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya 5.000 plus meter menembak ke segala arah ketika 4 penguasa kelas 1 dari Istana Naga Iblis segera menyemburkan darah. Pada saat ini, layar cahaya yang hampir tidak terpelihara juga hancur berantakan. Suara mendesing, mengayun ke atas ke arah langit, Din Tai Chang melontarkan pandangan gelap ke arah penguasa naga hitam dan sisanya dari Istana Naga Iblis. Memalingkan pandangannya ke arah Bibi Jing, dia menangkupkan tangannya dan berbicara dengan cara yang bermartabat,
Terima kasih, Nyonya, karena telah membantu aku. Petik 2. Dia telah dengan jelas melihat kejadian tak terduga yang terjadi beberapa saat yang lalu. Jika bukan karena penampilan tirani dari wanita misterius di hadapannya, itu akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari perangkap yang muncul padanya hari ini. Selanjutnya, kekuatan dan serangan yang terakhir menyebabkan dia merasakan kejutan dan keheranan di dalam hatinya. Dari kelihatannya, dia tampaknya menjadi ibu Mu Chen, kan? Namun, dari beberapa informasi yang aku tahu tentang dia, Mu Chen tampaknya berasal dari tempat yang sangat kecil, dengan ayahnya yang tampaknya tidak menunjukkan kekuatan yang luar biasa sama sekali. Namun, mengapa ibunya memiliki kekuatan yang menakutkan? Sementara keraguan memenuhi hati Din Tai Chang, Bibi Jing tersenyum tipis ke arahnya. Mengangguk-angguk, dia menjawab, Din Tai Chang, bisakah kamu membiarkan aku berurusan dengan orang-orang ini? Dia telah mengetahui masuk dan keluar dari situasi keseluruhan dari Ling Xi, dan juga mengetahui bahwa Mu Chen saat ini berlatih dan berkultivasi di Akademi Spiritual Surga Utara. Oleh karena itu, dia agak hormat kepada Dekan Tai Chang. Melihat betapa hormatnya dia padanya, Din Tai Chang langsung melongo. Namun, sambil menganggukkan kepalanya, dia menjawab, jika kamu butuh sesuatu, tolong bicaralah, Nyonya. Petik 2. Namun, dari situasi sebelumnya, wanita misterius di depan matanya jelas memiliki kekuatan yang tak terduga. Lagi pula, jika bukan karena penampilannya yang kejam, akan sangat mustahil baginya sendirian untuk menjadi lawan bagi penguasa naga hitam dan yang lainnya dari Istana Naga Iblis. Sambil tersenyum tipis, Bibi Jing menjawab, aku harus berterima kasih kepada Din Tai Chang, kalau begitu. Petik 2. Saat suaranya terdengar, dia memutar kepalanya, sekali lagi, menuju Sovereign Naga Hitam dan sisa Istana Naga Iblis, yang wajahnya mulai berubah dengan kasar. Nyonya, apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan Istana Naga Iblis kita? Saat ekspresi jelek menggantung di wajahnya, Sovereign Naga Hitam berbicara, meskipun kekuatan aku tidak sebagus milik kamu, apakah kamu memiliki untuk pergi sejauh itu, Nyonya? Selain itu, mitra sekutu kami, leluhur tua yang tak terukur, telah tiba di benua surga utara. Dia penguasa kelas 9. Petik 2. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh penguasa naga hitam adalah menggunakan sampul leluhur tua yang tak terukur dengan harapan bahwa itu akan menjadi sedikit penghalang bagi wanita misterius di hadapannya. Namun, upayanya jelas mendarat di telinga tuli. Setelah mendengar kata-katanya, senyum geli muncul di wajah Bibi Jing saat dia menggelengkan kepalanya, berbicara dengan suara lembut, penguasa kelas 9. Aku tidak tahu berapa banyak orang kaliber pagoda ilahi aku ini telah menekan. Pada awalnya, aku tidak memiliki kecenderungan untuk memikirkan rencanamu. Namun, setelah bertahun-tahun dan kesulitan, akhirnya aku bisa melihat anak aku. Jika aku membiarkan kalian menggertaknya dan tidak melakukan apa-apa, menjadi seorang ibu, itu terlalu tidak masuk akal, kan? Petik 2. Mengangkat telapak tangannya, sinar cahaya tampak mengembun di dalamnya, sebelum berubah menjadi segel bercahaya misterius dan tak masuk akal. Karena itu, hari ini, kamu semua harus membayar sejumlah harga. Petik 2. Saat kata-kata terakhirnya terdengar, dia memberi lambaian lengan bajunya. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi redup ketika langit berbintang yang tak berujung muncul di cakrawala. Sinar cahaya yang tak terhitung mulai menyatu, dan ketika dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti arai spiritual raksasa yang menyelimuti seluruh langit dan bumi. Namun, arai spiritual ini terlalu mengerikan. Selimut ribuan dan ribuan meter di seluruh langit, itu telah mengubah badan surgawi di langit. Tampak seperti ruang independen, itu benar-benar menyegel seluruh langit dan bumi. Dalam wilayah ini, semua orang telah diselimuti oleh arai spiritual ini. Xia Tianyan, Sovereign Ekstrim Barat dan pakar ranah Sovereign lainnya tampak kaget saat mereka menyaksikan tontonan di depan mereka. Di dalam spiritual arai, setiap bintang yang bersinar memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat menakutkan. Lebih jauh, mereka semua bisa merasakan bahwa bintang-bintang itu sama sekali bukan ilusi. Jika mereka benar-benar diaktifkan, bintang-bintang itu mungkin melolong seperti meteor asli. Pada saat itu, radius ribuan demi ribuan meter akan sepenuhnya dilenyapkan, dengan tidak ada kehidupan tunggal setelah bangun mereka. Arai spiritual seperti itu benar-benar mustahil, bahkan untuk para Grandmaster arai spiritual itu, persis apa latar belakang yang dimiliki wanita misterius itu sebelum mereka.
Pencapaian untuk spiritual array ini tidak sebanding dengan spiritual array masters. Bahkan di antara dunia 1000 besar, itu benar-benar akan menjadi sosok hebat yang akan mendominasi seluruh wilayah. Mu Chen sama-sama terpana dan kagum dengan tontonan di depannya. Menjadi master array spiritual sendiri, ia secara alami. Itu sebabnya ayah berkata bahwa ibu adalah yang terbaik dalam berkultivasi dengan array spiritual. Mu Chen bergumam sambil menggaruk kepalanya. Sekarang, dia akhirnya mengerti mengapa orang tuanya tidak merasa bahwa itu adalah suatu kebetulan mengapa dia memiliki kecepatan peningkatan seperti dewa dalam pelatihan dan penanaman array spiritual. Itu karena ibunya ada di tingkat sarjana array spiritual. Wajah-wajah penguasa naga hitam dan 4 penguasa kelas 1 lainnya menjadi pucat pasi saat teror dan ketakutan memancar keluar dari mata mereka. Jelas kejutan yang mereka rasakan tidak kecil. Melarikan diri. Segera, dia hanya tubuh spiritual, jadi tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan array spiritual kaliber ini. Mari kita berlari sebelum array spiritual ini diaktifkan. Petik 2. Dengan cepat mendapatkan kembali kejernihannya, Black Dragon Sovereign memberi gigitan giginya saat dia menggeram. Benar, array spiritual di hadapannya sangat menakutkan. Namun, yang mengaktifkannya hanya tubuh spiritual. Jika tidak, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menunggu kematian mereka. Gunakan seni luput darah. Memberikan raungan sengit, lengan penguasa naga hitam dengan marah meledak terpisah. Saat kabut darah menyebar, energi spiritual yang merajalela menghapuskan langit, menyapu hingga mirip badai. Melihat tindakan penguasa naga hitam, 4 penguasa lainnya dengan marah mengepalkan gigi mereka, sebelum lengan mereka secara bersamaan meledak menjadi kabut darah. Energi spiritual torensial tersapu ketika retakan mulai tiba-tiba muncul di ruang di sekitarnya. Pada saat berikutnya, tubuh mereka mulai berubah menjadi cahaya berdarah, bergegas ke celah tanpa sedikit pun keraguan. Setelah melihat tindakan kejam dan tegas dari penguasa naga hitam dan 4 lainnya, Bibi Jing merasa agak terkejut dan heran. Memberikan jentikan jarinya, sinar spiritual energi spiritual yang tak tertandingi menyerbu menuju langit seperti cairan emas. Detik berikutnya, ia bergegas langsung ke celah spasial yang cepat menutup. Bang! Fluktuasi menakjubkan memancar keluar ketika ruang di sekitarnya benar-benar hancur berantakan. Ketika fluktuasi spasial menjalar, mereka diikuti oleh banyak jeritan sedih yang tak tertandingi yang berdering dari dalam, bergema di seluruh wilayah. Ketika pusaran air spasial terbentuk dengan cepat menghilang, ruang yang hancur mulai secara bertahap mengembalikan keadaan aslinya. Melambaikan lengan bajunya, spiritual array raksasa yang menyelimuti seluruh wilayah menghilang. Ketika sinar matahari menyinari bumi sekali lagi, banyak ahli yang menarik napas lega, sementara mereka merasakan seluruh tubuh mereka basah oleh keringat dingin. Melihat kembali pada wanita misterius itu, teror dan ketakutan mencuat dari mata mereka. Sangat disayangkan. Petik 2. Bibi Jing bergumam sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Melihat ke arah Din Tai Chang, dia berbicara, "Aku sudah membunuh 2 orang. Sementara 3 lainnya harus mengalami cedera parah ketika mereka melarikan diri. Sungguh, sulit untuk mengumpulkan kekuatan sebanyak itu hanya dengan tubuh spiritual." Petik 2. Mendengar kata-katanya, bahkan Din Tai Chamge yang biasanya tegas dan cerdik tidak bisa membantu menghapus keringat dingin yang menutupi dahinya.